Jadi cerita-cerita semacam ini Mas Anies memang banyak sekali, harapannya adalah ke depan tentu semakin terbuka dan negara juga lebih sabar untuk menginvestasikan segala sumber daya yang dimilikinya untuk pembangunan manusia. Walaupun sekali lagi tidak bisa dipetik dalam waktu 1-2 kali pemilu, mungkin butuh waktu 15 tahun, 20 tahun, tapi pada akhirnya mereka yang punya kualitas itulah yang akan membuat negara kita makin maju. Saya menambahkan, bukan menambahkan tentang kompasnya ya. Saya ingin memperkuat lagi, kan tugasnya memperkuat kita. Perubahan dan perbaikan intinya begitu. Mudah-mudahan kita yang punya tanggung jawab secara moral untuk mencegah perpecahan itu benar-benar bisa menyampaikan suaranya. Jangan sampai kita kalah dengan buzzer. Buzzer politik yang memang tugas dan misinya adalah membuat kekacauan dan juga merusak persatuan di antara kita. Bahaya, cost-nya terlalu tinggi, konsekuensinya bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi juga bisa 1 generasi, 2 generasi. Kalau boleh explore sedikit lagi dari pengalaman perjalanan selama ini, gimana respon dan inisiasi yang muncul dari generasi bawah kita terhadap Indonesia ke depan? Iya, sebetulnya secara umum optimis bahwa Indonesia bisa benar-benar menjadi negara maju, tapi paradoksnya juga hadir pesimisme. Ketika mereka menyadari, ini baru saja, saya ketemu siapa namanya kemarin ya, di Palu, ada seorang mahasiswa, Mas kami dari Donggala. Wahyu namanya Wahyu. Bagaimana kami mau maju, hanya 3% yang bisa melanjutkan perguruan tinggi. Artinya pendidikan tidak bisa diakses dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat. Ada seorang ibu, Mas anak saya ini berprestasi, mau 2 kali pertukaran pelajar segala macam kami nggak mampu karena dihantam kota Palu ketika 2019 yang lalu ya, 18 tsunami hancur habis sehingga tentu tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan anaknya, termasuk juga akhirnya potensi yang dimiliki juga bisa dikatakan begitu saja, sia-sia begitu saja. Jadi cerita-cerita semacam ini Mas Anies memang banyak sekali. Harapannya adalah ke depan tentu semakin terbuka dan negara juga lebih sabar untuk menginvestasikan segala sumber daya yang dimilikinya untuk pembangunan manusia. Walaupun sekali lagi tidak bisa dipetik dalam waktu 1-2 kali pemilu, mungkin butuh waktu 15 tahun, 20 tahun, tapi pada akhirnya mereka yang punya kualitas itulah yang akan membuat negara kita makin maju. Begitu. Terima kasih Mas.
langsung saja kita sebutkan programnya IKN nih Mas Anies dan juga Mas AHY. Sebenarnya pandangan dari Mas Anies dan Mas AHY sendiri terhadap proyek ini itu seperti apa sih? Karena kan muncul pertanyaan begitu apakah akan dilanjutkan, apakah tidak, dan kalau tidak dilanjutkan itu berarti jadi antitesa dan sebagainya. Mungkin bisa di-clarify di forum ini begitu oleh Mas Anies dan juga Mas AHY. Kemudian sekaligus dikit lagi ya Bang Zaki, soal meritokrasi nih Mas Anies, itu great vision gitu, cuman dalam praktiknya, dalam realitanya Mas Anies akan dihadapkan dengan berbagai rintangan mulai dari mungkin partai-partai pengusung Mas Anies yang punya kepentingan masing-masing. Nah gimana kemudian Mas Anies menyelesaikan masalah itu gitu? Kayak apa yang akan dilakukan Mas Anies? What kind of leader you want to be when you become the president of Indonesia? Gitu. Oke Vira, terima kasih. Mas Anies. Lanjut, ini satu terakhir Kompas TV, mohon satu pertanyaan singkat saja karena ada agenda lanjutan nih soalnya udah agak telat. Makasih. Selamat sore Pak Anies dan Mas AHY. Buat Pak Anies, Pak tadi Bapak bicara soal keberagaman, kemudian sampai hari ini politik identitas selalu menjadi kenangan buruk gitu setiap kita pemilu 2 kali terakhir. Gimana kemudian nanti menjamin politik identitas tidak menjadi alat politik yang kemudian kembali menciptakan kenangan buruk untuk pemilu kita di tahun 2024. Terima kasih Pak Anies. Ya, dari Kompas TV, nama? Alfa. Silakan Mas Anies, Mas AHY. Sederhana saja, IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang. Dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun, itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang. Ini berbeda kalau kita membahas ini 2 tahun yang lalu. Pada saat itu masih gagasan, sehingga kita bicara tentang pro dan kon. Kalau ini undang-undang, maka siapapun harus melaksanakan undang-undang. Ya. Kemudian kedua, tentang meritokrasi. Meritokrasi, bagaimana hari meritokrasi? Kita sudah mengalami juga ketika bertugas di DKI. Memang di semua posisi selalu akan ada harapan si A, si B, si C. Bagaimana mengelola itu? Yang tadi saya sampaikan, unsur yang diharapkan dipenuhi itu 3. 1, kompeten. 2, adalah berintegritas. 3, adalah dekat dengan rakyat. Nah, kita nanti akan ketemu pribadi-pribadi yang mungkin memiliki kombinasi yang berbeda-beda. Ada yang kombinasinya tingginya di kompetensi, tapi rendahnya di kedekatan dengan masyarakat atau kedekatan dengan masalah. Tapi sebaliknya, ada yang dekat dengan masalah, tapi bicara kompetensinya mereka lebih rendah. Bagaimana mengelola itu? Set standar achievement yang jelas. Begitu ada target achievement yang jelas, maka kita akan bisa mengukur kinerjanya berdasarkan atas capaian yang diharapkan. Capaian itu harus ada. Tanpa itu, maka proses meritokrasi pun gak ada artinya. Kalau tidak ada target capaian yang jelas. Nah, ukuran capaian inilah yang harus dibuat. Kalau saya terjemahkan apa yang kami kerjakan di Jakarta, kalau Jakarta itu ada 23 janji. Lalu dari 23 janji itu diterjemahkan menjadi lebih dari 150 program. Dari 150 program itu diterjemahkan menjadi ratusan kegiatan. Dari ratusan kegiatan itu ukuran capaian tiap kegiatan. Sehingga semua orang yang berada di dalam pos-pos yang bertanggung jawab, masing-masing punya capaian yang harus diukur, yang harus dipertanggungjawabkan. Disitulah caranya menerjemahkan bagaimana mengelola berbagai aspirasi di dalam sebuah sistem pemerintahan, sehingga sistem pemerintahan ini tetap menghasilkan arah yang benar, gitu ya. Pada fase ini kita laksanakan undang-undangnya aja dulu. Ya. Terima kasih Vira, nanti Kemudian, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah tentang pertanyaan Kompas tadi. Menurut saya penting bagi kita
untuk menyadari bahwa di dalam setiap kontestasi politik pasti ada polarisasi. Tidak mungkin tidak ada di dalam kontestasi itu. Bahkan ada kontestasi yang tanpa orang, tanpa agama, tanpa keyakinan, tanpa suku, mempolarisasi. Misalnya Brexit itu terjadi polarisasi itu di Inggris, padahal nggak ada orangnya. Nah, bagaimana kontestasi ada orangnya? Pasti ada polarisasi. Kalau yang berada di dalam kontestasi itu laki dan perempuan, pasti isu gender yang dominan. Kalau di dalam kontestasi itu adalah suku Batak, Sunda, Minahasa, Jawa, pasti isu etnis itu muncul. Kalau di pilkada itu antara putra daerah dan putra luar daerah, isu putra daerah muncul. Kalau di dalam pemilu itu antara satu beragama Islam, satu beragama Kristen, pasti isu agama muncul. Jadi itu adalah sesuatu polarisasi yang biasa terjadi. Yang penting polarisasi itu dijaga, tidak menjadi friksi, tidak menjadi konflik, apalagi menjadi perpecahan. Nah, media seperti Kompas diharapkan menjaga agar polarisasi tidak diartikan sebagai perpecahan. Tapi kalau setiap friksi, setiap polarisasi disamakan dengan perpecahan, nanti menimbulkan persepsi yang keliru tentang proses politik. Karena di dalam proses politik pasti ada polarisasi. Selama polarisasi, dan polarisasi itu bahasa lainnya itu kutub. Bahasa lainnya kutub itu Kompas. Betul itu. Kenapa? Kenapa saya samain kotak? Karena Kompas itu hanya berfungsi kalau tidak ada kutub di dalamnya. Tapi kalau ada kutub di samping Kompas, maka Kompas tidak lagi menentukan arah. Iya kan? Betul nggak tuh? Coba bayangkan coba. Kalau Anda, ini Kompas K kecil ya, bukan Kompas K besar nih. Ini Kompas K kecil nih. Jadi Kompas K kecil, Kompas itu penentu arah. Dia akan menentukan arah dengan benar bila tidak ada kutub di dalamnya. Atau bila tidak ada kutub di dekatnya. Tapi kalau ada kutub di dekatnya, maka Kompas itu tidak lagi bisa menunjukkan arah. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk tahu fase ini. Jangan headline nih gitu. Bagaimana polarisasi itu dijaga. Lalu apa yang dilakukan? Bagi yang menjadi pemenang di dalam sebuah kontestasi, dia berkewajiban untuk merangkul semua. Bagi yang tidak berhasil dalam kontestasi, dia menerima hasil. Dengan begitu, demokrasi akan mengalami kemajuan. Tapi kalau yang menang tidak merangkul semua, lalu yang kalah tidak mau menerima hasil, ya demokrasi akan rusak. Nah, bagaimana? Itulah yang kita kerjakan di Jakarta. Yang menjadi pemegang kewenangan harus merangkul semua. Tidak lagi menengok dulu memilih apa. Itu juga yang harus dikerjakan ke depan. Dan itu yang akan dikerjakan ke depan. Gitu ya, terima kasih. Dibuat lengkap semua dari situ. Aku nggak dapat. Siapa yang punya? Saya menambahkan, bukan menambahkan tentang Kompasnya ya. Saya ingin memperkuat lagi. Kan tugasnya memperkuat kita. Perubahan dan perbaikan intinya begitu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah lagi-lagi demokrasi kita yang menurun kualitasnya. Udah deh, kita nggak perlu lagi menggunakan diksi yang lain. Terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Ini bukan observasi kacangan atau hanya komentar sebagai partai oposisi. Walaupun kami punya hak untuk melakukan observasi juga dan penilaian sekaligus feedback secara konstitusional. Tetapi ini juga menjadi observasi kalangan internasional. Kita juga tidak harus mengatakan apa yang mereka sampaikan dan nilai itu adalah selalu benar. Ya tidak juga harus begitu. Tetapi apa iya sebagai warga dunia kita tidak mendengarkan pandangan dan feedback dari sejumlah negara. Negara barat juga banyak yang kacau demokrasinya hari ini. Amerika Serikat sendiri
Negara-negara di Eropa banyak yang nggak bisa jadi contoh demokrasi yang baik. Tetapi kita juga jangan ikut-ikutan kemudian menjadi elemen yang akhirnya makin mundur ke belakang. Bukankah semangat demokratisasi itu tidak akan berakhir sampai kapanpun? Ini yang kita harapkan, bahwa demokrasi juga benar-benar dijalankan bukan hanya dengan ukuran-ukuran regularitas kepemiluan. Memang kita setiap 5 tahun sekali melaksanakan pemilu, melaksanakan pilkada. Itu salah satu indikator, tetapi tidak cukup hanya dengan sudah dijalankan pemilu, sudah dijalankan pilkada. Pertanyaannya adalah kualitasnya bagaimana? Apakah benar demokrasi dan pemilu tadi melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik, wakil-wakil rakyat terbaik yang bisa membawa perubahan dan kemajuan? Kalau tidak, ya kita harus koreksi. Kita harus melakukan kontemplasi sebagai bangsa agar jangan demokrasi ini makin tidak jelas arahnya. Berbagai kemunduran terjadi akibat merajalelanya politik uang. Yang kedua, akibat tereksploitasinya politik identitas. Dieksploitasinya politik identitas oleh mereka yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan, termasuk money power. Dan yang terakhir adalah post-truth politics. Ini sering saya sampaikan, bagaimana politik fitnah menjadi realitas hari ini. Saling lempar hoax, saling lempar hate speech, dan akhirnya tadi yang disampaikan Mas Anies, yang harusnya bisa kita jaga bersama, kontestasi yang penuh dengan dinamika dan juga kompetisi, lalu menjadi permusuhan, apalagi diturunkan sampai ke anak cucunya. Ini semua berbahaya, mari sama-sama, saya berharap nih teman-teman media yang kredibel ini kita sama-sama jaga. Jangan sampai demokrasi kita terus menurun kualitasnya, jangan sampai kita terpecah belah. Lalu kita harus juga membangun literasi politik yang baik, terutama bagi pemilih pemula, pemilih muda yang akan menjadi komposisi terbesar dalam pemilu 2024 nanti. Mudah-mudahan kita yang punya tanggung jawab secara moral untuk mencegah perpecahan itu benar-benar bisa menyampaikan suaranya. Jangan sampai kita kalah dengan buzzer. Buzzer politik yang memang tugas dan misinya adalah membuat kekacauan dan juga merusak persatuan di antara kita. Bahaya, cost-nya terlalu tinggi, konsekuensinya bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, tapi juga bisa 1 generasi, 2 generasi. Saya pikir itu ya, Mas Anies, terima kasih sekali lagi. Ini luar biasa, tepuk tangan untuk Mas Anies Baswedan. Terima kasih berkenan menjadi special guest dalam dialog gagasan Partai Demokrat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Mudah-mudahan ke depan ada kesempatan yang lain, kita bisa berdiskusi lagi, berdialog lagi. Terima kasih pada teman-teman wartawan, para jurnalis yang telah hadir dalam acara siang hari ini. Terima kasih Mas Anies. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.